Hai Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang hati-hati di untuk akhir tahun 2024 ini ya. Kita cek apa saja hal yang harus kau hati-hatikan di Oktober ini. Inilah general reading, jadi bisa resonate, bisa aja enggak. Tolong bijaksana dalam menyikapi dan menanggapi dan sesuaikan dengan situasi ya. Kalau ingin personal reading, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas maupun di bagian bawah layar video ini ya. Tanya-tanya dulu tentang harganya. Kalau sudah siap baru kita lakukan personal readingnya ya. Oke. Tuh anak saya lagi main ya. Biarkan aja daripada mengganggu. Oke, kita baca di sini hati-hati ya. Di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi mati lampu, jadi ini saya pakai lampu darurat ya. Jadi agak kabur-kabur dikit ya. Gak apa-apa. Mari kita baca khususnya di bulan Oktober ya. Apa yang harus kau hati-hatikan ya. Di sini hati-hati. Intuisi kamu, logika kamu makin tajam. Hati-hati. Jadi kamu makin peka terhadap hal-hal yang akan terjadi. Dengarkan intuisimu supaya kamu lebih antisipatif ya. Dan di sini ada kartu death ya. Jadi ada sesuatu yang harus berakhir ya dalam hidupmu, tentang hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang toksik, hal-hal negatif itu akan berakhir ya, berakhir dari kehidupan kamu. Hal-hal yang menggerogoti hidupmu, membuat kamu sakit hati, mengecewakan, merugikan, itu sudah selesai ya, diselesaikan. Kini kamu akan kelahiran kembali ya, bertransformasi ke kehidupan yang lebih positif ya. Jadi di sini kamu tidak bisa dijatuhkan lagi, tidak bisa manipulasi lagi, karena di sini kamu intuisinya kamu masih makin tajam ya. Kamu pindah ke fase baru, jadi di sini orang-orang akan segan sama kamu ya. Di sini kamu lebih berderma, kamu lebih berbuat baik ya. Ini ada Six of Pentacles, saling memberi ya, atau kamu yang memberi sesuatu, mampu membantu orang-orang yang membutuhkan ya. Ini karena kamu udah secara finansial udah mapan ya, atau ada rezeki lebih yang bisa kamu gunakan untuk berbagi, membantu orang yang lagi susah gitu. Jadi hati-hati ya, karena entar lagi kamu beruang ya, kamu dapat cuan, rezekimu berlimpah, amin ya. Oke, itu khususnya di Oktober ini. Dan di sini hati-hati karena entar lagi ya, kamu harus dengarkan intuisi kamu, hati-hati dengan intuisi kamu ya, jangan diabaikan ya, karena ini merupakan petunjuk untuk kamu tuh lebih berhati-hati, lebih membatasi diri atau menahan dulu keinginan kamu, jangan tergesa-gesa gitu. Jangan keceplos, jangan terlalu cepat bicara, jangan terlalu cepat menanggapi, jangan terlalu cepat bertindak gitu. Ditahan dulu beberapa menit ya. Setelah kamu tenang baru kamu mengambil tindakan atau mengambil sikap gitu ya, baru kamu bicara gitu, menanggapi gitu ya. Itu harus hati-hati, dan sikap kamu yang lebih dewasa ini, lebih antisipatif, lebih bijaksana, lebih sabar, ini nantinya membuat orang-orang bakal segan sama kamu ya. Nah, di sini ada transformasi besar-besaran dalam hidup kamu. Jadi jangan heran bila di proses bertransisi itu kamu agak merasa rumit, kamu agak merasa harus mengalami kekecewaan yang paling terdalam ya, mengalami hal-hal yang tidak masuk akal dan menyakitkan banget. Kamu merasa ini tidak adil, tapi kenapa itu terjadi gitu.
merasa direndahkan, dijatuhkan, dihianati, ditusuk dari belakang, ya, dimanipulasi, dimanfaatin ya. Nah, makanya ini sebenarnya cara Tuhan mengasah kepekaan kita terhadap diri sendiri, ya, proteksi kita, mengasah proteksi diri kita gitu. Jadi kalau kita, kenapa kita harus kecewa, kenapa kita harus mengalami hal-hal yang rendah gitu, merendahkan harga diri kita, merendahkan martabat kita, merendahkan sampai merendahkan vibrasi kita gitu kan. Kayak vibrasi kita udah di atas, tapi kenapa kita berhadapan orang-orang yang akhirnya membuat vibrasi kita turun lagi gitu, karena kita kepancing gitu kan. Nah, karena kita respect, karena kita ladenin gitu kan. Nah, ini contoh-contoh teguran ya, supaya kita itu lebih peka sama apa yang diinginkan diri kita gitu. Ikuti kata hati, jadi diri sendiri aja ya. Nah, cobalah gunakan logika kamu, jangan terlalu terbawa dengan perasaan gitu. Tapi kalau ada jangan ada perbedaan antara perasaan aja. Kalau dalam hal intuisi ada perbedaan antara perasaan aja dan intuisi sebenarnya gitu ya. Jadi makanya pakai logika kamu supaya kamu tuh bisa mencerna atau memfilter mana yang cuman perasaan doang, tetapi mana yang firasat gitu atau petunjuk ya. Pakai logika ya, supaya kamu nggak seujon overthinking. Hati-hati, itu yang kau harus hati-hatikan. Tetapi dalam pekerjaan saya lihat ada perubahan, ada kenaikan ya, ada kenaikan, ada kemajuan, sehingga di sini kamu memanen hasil yang nantinya lebih dari memenuhi kebutuhan kamu tuh, bisa lebih, sehingga kamu bisa berbagi di sini. Insya Allah, amin ya. Dapat rezeki dikit berbagi. Itu artinya kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara berbagi, supaya dari nilai sedekah itu ya, atau membantu orang, nantinya akan menjaga dan mendongkrak ya, menjaga kestabilan ya, posisi ya, pokoknya menjaga kita dari hal-hal negatif itu ya. Kemudian kita cek lagi di bulan Oktober November ya, apa yang harus kau hati-hatikan. Ini saya nggak bisa bicara besar, suara besar ya, karena anak saya lagi bobo, bayi saya lagi di ayunan. Takutnya kalau dia bangun saya nggak bisa ya, terputus lagi dong ya, terputus lagi pembacaan saya, dipending lagi sampai besok kan. Bagi yang pingin personal reading, ini kan pembacaan umum, bisa resonate bisa enggak. Tapi kalau kamu pingin resonate sama diri sendiri ya udah, tanya-tanya dulu harganya. Buat kita konsultasi pribadi ya, dibacakan energimu secara pribadi dalam hal cinta, karir maupun keuangan, dan perihal magic ya. Oke, apa yang harus kau hati-hatikan di November ini? Hati-hati dari hal-hal yang tidak pantas kamu ngubris, percakapan yang berlebihan ya, atau nggak perlu menunggu atau ngepo-ngepoin orang yang sudah memblokir kamu, atau jangan terlalu meladeni drama seseorang melalui percakapan chatting ya. Lebih baik sini kamu harus hati-hati, karena kamu harus gunakan waktu, energi ya, fokus pada pekerjaanmu ya. Lebih baik kamu melakukan kegiatan membaca gitu kan, lebih baik ya, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menyerap ilmu atau berkarya ya, daripada meladeni drama-drama negatif. Kalau kamu sedang
bercakap-cakap dengan orang, buatlah batasan-batasan supaya tidak terjebak dalam percakapan yang akhirnya membuat kamu kepikiran, kan, kehilangan fokus gitu ya. Gitu, ini kamu ntar lagi sibuk, hati-hati ya. Ada tugas-tugas yang membutuhkan fokus kamu ya. Jadi kerjakan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Kamu tuh sedang diperhatikan oleh semesta ya, makanya kamu sedang diuji. Apabila mendapatkan tugas-tugas di samping itu, kamu mendapatkan ujian. Di tengah-tengah kamu dituntut untuk produktif, ada ujian yang dari sisi cinta, dari sisi keluarga, dari sisi pertemanan. Nah, jangan terdistraksi, tetaplah fokus pada yang penting-penting saja. Nah, dengan kamu begitu, semesta akan memperhatikan kamu ya, dan nantinya kebijakan atau kebijaksanaan kamu ini, langkah-langkah atau sikap positif kamu ini bakal mendapat perhatian khusus dari alam semesta ya, pemilik alam semesta ini, untuk mengiring kamu pada apa yang kau inginkan. Jika cinta, maka cinta ini ya, hati-hati, tak lagi cinta kamu ya akan dipersatukan. Kalian sebenarnya saling mencintai, cuman sedikit ada hambatan aja. Jadi nggak usah terlalu overthinking ya. Oke, hati-hati, karena ntar lagi kamu mendapatkan pengesahan tentang kedudukan atau pengesahan tentang satu hal yang sedang kau fokuskan saat ini, yang bikin kamu greget saat ini, tentang masalah hukum lah, masalah pengesahan atau surat izin, tentang ya surat-surat hukum begitu ya. Beberapa dari kalian nih hati-hati akan menikah ya, akan ada pernikahan. Ini tentang buku nikah ada di sini ya. Hati-hati, ntar lagi cinta kalian akan disatukan ya, dipersatukan. Hati-hati ya terhadap orang-orang yang sudah egois ya. Di bottom of the deck, kamu harus tegas ya, kamu harus membuat batasan supaya kamu dihargai ya, disegani ya. Harus buat batasan dengan cara yang cerdas, yang halus. Nggak perlu membalas sikap-sikap negatif dengan cara negatif. Bijaksanalah, maka nantinya ya itu tadi, kamu akan disegani. Di November ini ada aja orang yang datang menguji ya emosi kamu ya, menguji amarah kamu ya. Ada orang-orang yang bersikap mengecewakan, berusaha menggagalkan ya, berusaha mengalahkan, bersaing gak sehat. Ada orang-orang serakah yang akan kau hadapi ya, orang-orang yang gak mau kalah ya. Mungkin ini dalam hubungan cinta atau hubungan kerja, entahlah ya, tapi kamu akan berhadapan dengan orang-orang egois, serakah, dan gak mau kalah pokoknya. Kalau kamu menghadapi dengan batasan-batasan yang dewasa ya, batasan-batasan yang kau buat itu dengan pemikiran yang dewasa, dengan kebijaksanaan ya, tetap dewasa, tetap elegan, tetap baik, tetap mengambil keputusan yang tepat, tetap tegas, tetapi tetap santun ya, maka orang-orang ini akan kalah dan tidak mampu balik lagi, tidak akan kembali untuk membuat rencana selanjutnya untuk menjatuhkan kamu. Tuh sudah keok mereka ya, sudah ya pokoknya gitulah, nggak ada power lagi mereka ya. Hati-hati, di sini akan ada keberuntungan yang berpihak padamu. Ntar lagi fase hidupmu akan naik, ada keberuntungan yang datang ya. Jika ini dalam hal karir ya, karir kamu akan makin melonjak ya, rezeki kamu pun akan naik, makin bertambah keuangan ya, makin ada kelancaran dalam bisnis ya, ada aja bonus-bonus, ada pemasukan tambahan ya. Apapun pekerjaan sampinganmu ini ada cuan yang masuk ya. Hati-hati ya, hati-hatinya tuh menyenangkan loh ya, positif gitu ya. Oke, kita cek untuk bulan Desember, apa yang harus kau hati-hatikan.
cek dari kartu Love Oracle apa yang harus kau hati-hatikan. Oke, sini di Desember ya, di sini saya lihat hati-hati terhadap hubungan ya, hubungan yang sudah sering membuat kamu frustasi ya. Lindungilah diri kamu ya, jangan terlalu terlena, jangan terlalu tergoda ya, jangan terlalu terpancing, dan jangan mau juga dikuasai oleh pasangan ya. Itu harus kau hati-hatikan ya. Lalu di sini juga hati-hati, ntar lagi kamu akan jalan-jalan berlayar ya, menikmati momen yang menyenangkan ya. Kamu bisa memuaskan keinginan kamu, menghibur diri, menikmati momen menyenangkan bersama teman-teman ya. Dalam hidupmu nih ada sesuatu yang akan ya, ada ya perubahan ya, yang membawa kamu ke sisi positif, yang membuat kamu lebih menikmati hidup dengan senang gitu ya, dengan bahagia gitu ya. Kamu sudah move on loh ya. Ntar lagi kamu bisa move on karena ada hal-hal yang menyenangkan gitu, yang menghibur ya. Ada hal-hal yang menyenangkan yang membawa kamu keluar dari situasi yang tidak menyenangkan, membawa kamu keluar dari situasi yang melelahkan, sehingga hidupmu kedepannya lebih ringan, lebih enjoy ya. Pokoknya ada momen-momen yang seperti hadiah untuk kamu yang bakal memulihkan segala yang menjadi sebab kemandekan, sebab trauma, sebab bad mood ya. Itu semuanya akan dibersihkan dan diringankan. Kamu nantinya punya banyak pilihan ada di tangan kamu. Kamu bisa mainkan kartu as kamu tuh digunakan ya. Seperti mungkin kamu punya bakat, potensi terpendam, dikeluarkan aja ya, dikreasikan aja, disalurkan aja, karena itu nantinya akan membawa hoki untuk kamu. Lalu di sini saya lihat ada cincin ya. Ini pertunangan beberapa dari kalian setelah move on atau sebelum move on. Ada seseorang yang hadir dalam hidup kamu yang bakal menarik kamu keluar atau membantu kamu move on. Kehadiran orang ini sangat menghibur ya, sangat menyenangkan, sehingga membuat kamu lupa dengan masa lalu kamu yang menyakitkan tadi, yang sulit banget kau lupakan, sulit banget kau ikhlaskan, sulit banget kau maafkan, sulit banget kau relakan. Akhirnya kehadiran seseorang ini mampu membuat kamu keluar dari situasi melelahkan tersebut ya, terlepas dari orang-orang toksik tersebut. Ada hal baik yang datang ya. Jadi kalau dalam pekerjaan kamu akan bekerja sama dengan orang-orang yang memang bertanggung jawab, kompeten, berkontribusi ya, dan sevibrasi lah ya. Kalau dalam hal keuangan saya lihat ada rezeki yang selalu masuk ya, yang pokoknya cuan-cuan ya, cuan-cuan berdatangan ya. Jadi beberapa dari kalian di sini ya membuat kamu tuh happy ya, karena terpenuhi secara finansial. Kamu bisa memfasilitaskan diri ya, mungkin membeli perhiasan ya, membeli fasilitas kendaraan. Beberapa dari kalian bisa membeli kapal ya, untuk bisnis atau khusus untuk kamu berlayar, kapal khusus ya. Beberapa dari kalian bisa membeli kendaraan ya. Beberapa dari kalian bisa membangun rumah ya, atau merenovasi rumah ya.
Kemudian kalau dalam hal cinta, kamu akan menemukan seseorang yang satu passion sama kamu, satu vibrasi sama kamu. Memang sama kamu sama dia tuh banyak kecocokannya ya. Dan ya seperti itu ya. Beberapa dari kalian akan bertunangan juga ya. Orang ini serius banget ingin mengikat kamu. Bahkan beberapa dari kalian yang sudah pacaran lama ini akan masuk ke jenjang pernikahan ya. Kalau kalian sudah menikah, hubungan kalian akan makin harmonis, makin bergairah ya, karena emang sudah begitu, permainannya sudah selesai ya. Dia sudah mendapatkan karma, dia sudah mendapatkan hidayah, sehingga akhirnya dikembali ke tangan kamu ya. Untuk kalian yang galau-galau, ntar lagi kalian dapat komisi dari semesta atas kesabaran dan kerja keras kamu ya. Berapa dari kalian tuh dapat hadiah ya dari semesta. Jadi cuan asik ya. Ini bahagia banget ya di bulan November ya. Pilihan ada di tangan kamu selama kamu berusaha untuk melepaskan orang-orang toksik, energi toksik, pikiran toksik ya, introspeksi, inovasi, tetap berkembang, tetap produktif. Maka yang kau dapatin adalah ya itu hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak bisa kamu capai kemarin. Kamu ngerasa wah gue di bawah level, nggak mungkin lah gue bisa beli kapal, nggak mungkin lah gue bisa membangun rumah, kapan ya gue bisa merenovasi rumah, kapan ya gue bisa beli mobil, motor. Sedangkan hutang aja nggak bisa gue tutupin, masih dikejar-kejar hutang. Tapi ada loh cuan yang berdatangan. Kamu lagi hoki nih di bulan November, Desember ya, sorry saya salah sebut. Di Desember ini kamu ada hoki ya, seperti itu. Oke, lampunya sudah menyala, jadi kita nyalakan saja lampunya. Kita matikan lampu LED ini. Oke, kemudian ada lagi enggak sih? Apalagi yang harus kau hati-hatikan ini, ingin menjadi sepertimu, terobsesi, bahkan ingin lebih dari kamu. Ada yang ingin ya, hati-hati. Ada yang ingin menjadi seperti kamu, ada seseorang yang terobsesi sama kamu. Bahkan beberapa dari mereka ingin lebih baik dari kamu gitu. Kayak mereka tuh nggak mau kalah ya, maunya mereka aja tuh yang terbaik. Kalau kamu yang terbaik nggak boleh gitu. Tapi ada yang beberapa yang meniru kamu ya, ingin berada di posisi kamu, ingin menjadi sepertimu. Ya udah, disupport aja ya. Tapi kalau mereka bersikap negatif, ya hindari ya, dan lindungi diri supaya kamu tidak masuk ke level mereka. Tidak perlu bersaing yang negatif sama orang-orang negatif ya. Nggak perlu bersikap negatif ya kepada orang-orang yang negatif. Pilihan yang sehat, self love, self care, membahagiakan diri sendiri, merawat diri. Hati-hati karena ntar lagi ya, karena mungkin hidup kamu udah mulai berjaya ya di akhir tahun, sehingga kamu sudah bisa memilih untuk fokus sama kesehatan, mencintai diri, merawat diri, membahagiakan diri ya. Hati-hati, itu akan terjadi padamu ya. Ungkapan cinta, pesan cinta, memikirkan dirimu dan mengungkapkan melalui telepon. Beberapa dari kalian hati-hati, seseorang akan mengungkapkan cinta, perasaannya kepada kamu ya. Ada pesan cinta untukmu. Ternyata nanti kamu tahu bahwa seseorang itu ternyata memikirkan dirimu, bukan hanya kamu ya. Dan dia akan menunjukkan tanda-tanda seperti itu ya, melalui sikap dia ketika berbicara dengan kamu di telepon. Mungkin dia gengsi ya. Ada yang nggak bisa ungkapkan secara langsung, tapi cara dia ngomong kepada kamu
ya, kayak nanti kamu dapat gitu, kamu kayak ketangkap basah gitu. Ternyata dia tuh, ya cara dia ngomong aja kamu sudah tahu bahwa ternyata dia tuh mikirin kamu, ternyata dia juga rindu sama kamu, ternyata dia juga mencintai kamu gitu. Oke, kita lihat pesan semesta yang berhubungan dengan apa yang harus kau hati-hatikan lagi di bulan 3 bulan terakhir ini ya. Pesan semesta terkait hal-hal yang harus kau hati-hatikan di bulan, nah ini 3 ya, Oktober, November, Desember. Ketika kamu menyerah, harapanmu musnah seketika. Ketika kau mencoba bangkit lagi, hayalan indahmu terbentuk menjadi realita. Jadi jangan pernah menyerah ya, karena ketika kau menyerah, harapanmu akan musnah seketika. Dan jangan pernah jangan pernah berhenti untuk bangkit lagi. Ya, karena dengan kamu bangkit sekali lagi dan sekali lagi, maka hayalan indahmu akan terbentuk menjadi realita. Lalu kita lihat di sini, victim mentality harus dilawan, atau kau akan menjadi korban selamanya. Jadi jangan kita selalu merasa diri korban ya, akhirnya terbiasa dan kita akan berada di posisi korban ya. Gue nggak bisa gini, gue tuh orangnya gini, banyak mengeluh atau meragu sama diri, atau apa ya, tidak yakin dengan potensi diri, atau merasa diri kayak nggak bisa seperti orang lain, punya kelemahan ya. Itu harus kau lawan ya. Itu adalah victim mentality. Kita sering-sering merasa diri itu di posisi korban, akhirnya kita korban terus ya. Apa yang kita pilih itu kan itu yang akan membawa kita gitu ya. Jangan selalu mau di posisi korban, berada di posisi korban, karena itu nanti terafirmasi ya, bahwa kita akan menjadi korban selamanya gitu ya. Kemewahan sejati itu ternyata ada di pikiranmu, letaknya tepat di pola pikirmu. Jadi pikiran positif, masalah bisa kita selesaikan dengan cara yang elegan. Lalu kita banyak beradaptasi, banyak eksplorasi, banyak mencari-cari informasi ya, itu mencerdaskan diri ya. Ini juga ada harus kau hati-hatikan, makin berat ujianmu, makin tercapai doa-doamu. Hati-hati ntar lagi ya, kalau kamu sudah berada di titik terendah, namun kau selalu berdoa, ibadah, kau tingkatkan, mendekatkan diri kepada Ilahi, doa-doamu akan tercapai loh ya. Jadi di balik ujian berat itu ya, semakin berat ujian kita tuh, makin tercapai doa-doa kita. Bagi orang-orang yang berdoa, kalau nggak berdoa, nggak ibadah, lupa sama Tuhan, nggak percaya diri, putus asa, lebih mendengarkan pola pikiran negatif ya, itu ya, maka itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau kamu langsung berserah diri, meminta petunjuk ya, meminta hidayah, meminta berkah, minta ridho Allah ya, maka kamu akan dapatin itu ya. Allah pasti akan mewujudkan, mengijabah doa-doa kamu, apalagi di masa-masa kamu sedang terpuruk
ya, di masa-masa kamu sedang menghadapi ujian besar, kamu berdoa aja, pasti Allah kabulkan ya. Jika sudah tiga kali kamu menjelaskan atau memohon dimengerti tapi tidak juga dihargai dan dimengerti, menjauhlah dari orang-orang tersebut, karena orang-orang itu sangat toksik dan sengaja membuatmu bingung, stres, dan menderita. Jadi orang-orang ini hati-hati, orang-orang yang jika kau bicara mereka kayak menghindar, nggak mau, kayak emang nggak menghargai, nggak mau mendengarkan ya, tidak menjadi pendengar yang baik, tetapi mau didengar aja, terus suka menjustis kamu ya, suka apa ya, ya tidak, sikap-sikap mereka tuh tidak menghargai gitu ya, atau tidak mau mengerti gitu. Apapun yang kau jelaskan mereka tetap menolak, tetap denial ya. Itu jauhi aja, karena itu orang memang sengaja ya, sengaja mengacaukan pikiran kamu ya. Ini adalah perlahan-lahan satu persatu hal-hal baik pun berdatangan, membayar semua sikap baikmu yang sudah kamu lupakan. Jadi satu persatu kebaikan, hal-hal baik akan datang padamu ya di 3 bulan terakhir ini ya. Dan kebaikan-kebaikan itu ternyata adalah bayaran atas sikap baikmu yang sudah kau lupa dulu. Itu ya. Apalagi kita intip dari kartu-kartu mungil ini, siapa tahu ada petunjuk yang menggambarkan tentang apa yang harus kau hati-hatikan. Kalian mendengar judulnya aja kayak tegang ya, berpikir bahwa yang hati-hati ini berarti negatif, ternyata tuh ada positif. Makanya dengerin dulu, jangan terpaku dengan judul ya. Makanya mendengar atau melihat sesuatu tuh jangan dari luar aja, telaah lebih dalam, karena di dalamnya ada manfaat, di dalamnya ada informasi yang lebih jelas ya. Oke. Keputusasaan, kecemasan. Nah, ini orang-orang yang putus asa akan selalu digerogoti dengan kecemasan, kekhawatiran. Itu ciri-ciri orang yang putus asa tuh suka cemas, khawatir berlebihan, mudah kecewa. Hindari itu ya, hati-hati ya, hindari itu. Ini kalau kamu bisa menghindari rasa putus asa, menghindari ya, mencari ketenangan daripada mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi, nah maka hidup kamu akan lebih mendapatkan ketenangan dan cuan-cuan ya. Kamu lebih akan bisa menarik hal-hal baik gitu. Mungkin kamu putus asa karena ada hal-hal yang belum kau gapai, ada seseorang yang kau cintai tapi dia malah lari dari kamu. Gak usah putus asa, santuy ya, relakan, ikhlaskan. Gak usah cemas dengan gue nanti jomblo, gak usah cemas kalau kamu disingkirkan dari satu posisi, gak usah cemas. Terkadang kita digeserkan karena ada perubahan yang lebih baik yang akan terjadi pada diri kita atau karir kita, pada rezeki kita itu. Jadi pergeseran itu adalah perubahan. Jangan cemas, jangan putus asa. Kita di titik terendah sebenarnya itu cara Tuhan menilai sikap kita, gimana cara kita bangkit. Nah, kalau kita tetap positif dan tetap bangkit dengan penuh semangat ya, di sisa-sisa semangat kita itu kita gunakan dengan cara-cara yang positif. Nah, pasti saya yakin 100% ya, kamu akan lolos dari ujian dan kamu akan mendapatkan berkah ya. Di balik ujian itu ada hikmah ya, ada hikmah yang harus kau ambil dan ada berkah yang harus kau panen ya, berkah yang harus kau terima gitu ya. Ini hidup kamu akan berubah 180 derajat daripada yang kemarin kau khawatirkan ternyata tidak terjadi, karena hidup kamu ini sebenarnya akan mengalami peningkatan 180 derajat daripada yang rendah kemarin. Kamu akan berada di titik tinggi, titik tertinggi, bersedih. Nah, beberapa dari kalian ini orang-orang yang melihat kamu
berubah, hidup kamu berubah, mereka sedih. Ada orang positifnya merasa haru, ada orang tua atau saudara yang merasa bangga, tetapi ada orang-orang di luar sana yang merasa kecewa, sedih, ya. Kayak gimana ya, nggak rela aja ngelihat kamu tuh happy, nggak melihat kamu tuh sukses. Hati-hati terhadap orang-orang yang bermuka dua ini ya. Depanmu baik padahal mereka kepo, padahal mereka memang nggak mau mantau kamu supaya mereka bisa menghalangi gitu kamu dengan cara mendistrak kamu atau memberikan pendapat yang mengacaukan fokusmu gitu. Tuh hati-hati ya. Nah, kalau kamu berhasil mereka akan sedih. Ini ada hianat ya, orang-orang hianat dengan spiritual. Ini spiritualitas kamu akan membabat orang-orang yang hianat. Nah, makanya tadi saya bilang mendekatkan diri sama Allah ya. Jangan jauh-jauh. Saat kita disingkirkan, kita dihianati, kita dimanipulatif ya, dimanipulasi, dimanfaatkan ya, kita digeserkan, santuy ya, dibawa enjoy dan lari ke Tuhan saja. Maka orang-orang itu akan mendapatkan karma sebagaimana mereka berkhianat, mereka akan dikhianati. Tuh positif thinking aja. Inisial kalian yang resonate di sini. Orang-orang yang hianat itu bisa siapa aja. Jadi kita tuh harus punya proteksi diri ya, dan selalu peka sama intuisi. Kemarin tuh saya punya langganan ya, langganan baru. Begitu lamanya baru dia kenal saya ya, dia iseng-iseng ngechat saya pingin konsul, ternyata kebongkar semua tuh. Ternyata beliau sudah ditipu oleh istrinya sendiri. Miliarder ya, miliaran malah. Pas dia ketemu saya, hanya saya bongkar semua. Saya bilang, "Bapak, kenapa sudah miliaran baru ketemu, baru hubungi saya?" Gitu. Dia bilang, "Sebenarnya saya iseng aja sih, selama ini dengar tarot tapi baru ke kamu gitu, saya tertarik, makanya saya coba-coba." Ya udah, saya tuntun beliau sampai saya bilang ini cuma pembacaan, tapi Bapak selidiki dulu. Jadi saya tuntun sampai akhirnya kebongkar semua rahasia ya. Waduh, parah deh. Itu rahasia orang tapi saya tidak sebut namanya. Yang jelas alhamdulillah dengan dia konsul akhirnya kebuka semua. Ya, orang yang menipu dia ternyata pasangan sendiri. Ya. Gitu, dan dia sudah rugi miliaran. Dan ternyata pasangannya tuh sudah nikah diam-diam, tahu nggak sih? Sakit, double sakit, tapi untunglah saya sudah membantu dia membersihkan energi, jadi dia bisa menerima itu dengan ikhlas. Dia bisa bijaksana menghadapi itu semua, dia bisa tabah. Bahkan dia bilang begini, beliau bilang gini, akhirnya sekarang saya sudah bisa sholat 5 waktu. Dulunya saya nggak pernah sholat, saya punya harta tapi saya nggak pernah kepikiran untuk sholat. Nah, setelah alhamdulillah dengan ujian berat ini ya, beliau lebih mendekatkan diri sama Allah. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kamu ada punya masalah jangan disimpan ya, jangan dipendam ya, carilah orang yang tepat. Kalau kamu tergerak kemana, coba dulu deh, iseng-iseng dulu ya. Karena saya menyesal kenapa dia baru menemukan channel saya, karena pas di saya kebongkar semua tuh. Selama ini beliau sudah ditipu sampai miliaran ya. Ini inisial ya, aduh saya lupa baca deh. Inisial ya, ini inisial kamu atau inisial dia yang resonate dalam pembacaan saya. Ini inisial juga berlaku untuk nama kota, nama desa, nama tempat tinggal kamu lah ya. Inisial nama dia, nama kotamu, nama kotanya gitu ya, atau nama kota yang pingin kamu buka mengembangkan bisnis di sana, ada inisialnya di sini. O J W X H R T I G
KSFDPUZAL. Oke. Kemudian tanggal lahir dan usia kamu maupun dia. Oke, yang resone di sini kamu maupun orang yang resone dalam pembacaan saya tadi, dalam hal cinta, karir maupun keuangan ya, yang berhubungan dengan bisnis kamu, pekerjaan kamu, atau cinta ya, mantan ke, orang baru ke, pasangan sahmu ke, orang ketiga ke, terserah ya. 36, 62, 41, 67, atau mungkin kalian yang dapat cuan ini ya, transformasi ke kehidupan yang lebih beruntung ya. Ini ada usia kalian dan tanggal lahir di sini ya. 36, 62, 41, 67, 58, 64, 49, 69, 75, 17, 15, 29, 4, 47, 27, 34, 24, 19, 7, 46, 48, 42, 23, 30, 21, 13, 70, 45, 53, 1, 2, 35, 38, 52, 43, 63, 8. Oke, kita masuk ke zodiak yang terkoneksi ya. Zodiak yang terkoneksi dengan kalian, zodiak apa sih? Sagi, Sagittarius ya, Taurus, Pisces, Aquarius, Libra, Leo, Capricorn, Cancer, Gemini juga, dan Scorpio. Oke, demikian pembacaan saya ya, semoga terijabah semua doa-doa teman-teman ya. Jangan lupa subscribe untuk kalian yang baru bergabung. Untuk kalian yang selalu mengikuti channel saya selama ini, yang sudah mensupport ya, saya doakan semoga kalian menjadi miliarder ya. 10 dari orang yang menonton video saya malam ini, saya doakan semoga kalian menjadi miliarder. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.